Halo, selamat pagi Sobat Cuan, kembali lagi bersama Benix. Jadi kali ini kita akan membahas tentang dividen. Nah, ini yang paling menarik khususnya bagi kamu para dividen hunter. Kita sebetulnya udah bahas soal dividen ini Sabtu lalu, tapi itu dalam konteks Jim Simons, di mana dividen menjadi salah satu indikator black box atau mesin intelligence yang diciptakan oleh Jim Simons untuk membuat keputusan membeli atau menjual sebuah saham. Nah, kali ini yang kita mau bahas adalah dividen secara umum. Banyak follower saya yang masih berusia muda, investor-investor yang masih baru masuk ke IHSG, mereka masih bingung, dividen itu apa sih? Cara kerjanya bagaimana? Kapan saya dapat dividen? Kapan saya tidak dapat dividen? Kenapa dividen yang saya dapatkan terlalu sedikit atau terlalu banyak? Dan logikanya di mana. Jadi ini khusus untuk kamu, para investor muda, saya akan bikin mini series khusus untuk membahas hal-hal yang secara umum harus kita ketahui tentang saham, khususnya bagi kamu investor pemula. Nah, dividen itu gampangnya begini, kamu jangan pikir pusing ya dividen. Dividen itu bagi hasil usaha atau sisa hasil usaha. Itu gampangnya kalau kamu investasi atau buka usaha, let's say kamu mau buka bisnis pisang goreng. Kamu kan harus beli gerobaknya mungkin harganya 10 juta, kamu harus beli tepungnya, minyak gorengnya. Untuk kamu lanjutkan atau menjalankan proses jual beli pisang goreng itu, mungkin modalnya tidak semuanya dari kamu mungkin kumpulin dari teman-teman kamu, tetangga kamu, atau keluarga kamu. Itu salah satu contoh modal awal di mana orang berbuka usaha, mereka mengumpulkan modal. Lalu kemudian usaha pisang goreng kamu berhasil nih, nah kamu dapat bagi hasilnya dong dari sana. Nah, itulah yang dimaksud dengan dividen. Artinya apa? Artinya biasanya dividen itu hanya dibagikan ketika perusahaan yang kamu investasi itu mendapatkan cuan atau laba. Secara umum kita bisa bilang perusahaan yang rugi mereka tidak bagi dividen. Tapi dalam beberapa kasus lain ada juga kok perusahaan sebetulnya yang bagi dividen bahkan ketika rugi. Ada yang bilang dividen itu pertama kali dibikin oleh Rockefeller. Jadi Rockefeller itu pengusaha minyak di Amerika Serikat. Which is not necessarily true gitu loh. Karena kalau kamu mau get back dari tahun 1600-an sudah ada perusahaan yang bagi dividen. Di tahun 1600 namanya VOC atau perusahaan Hindia Belanda. Dividen itu tadi kita udah bilang pembagian keuntungan perusahaan pada periode tertentu kepada para pemegang saham. Contoh yang kamu akan lihat di depan ini adalah tadi bisnis gorengan. Ada 4 orang mau buka bisnis pisang goreng. Masing-masing taruh 10 juta. A 10 juta, B 10 juta, C 10 juta, D 10 juta. Terkumpullah kita modal 40 juta. Lalu 40 juta itu kita bagi untuk beli gerobak 10 juta, alat masak, panci, tabung gas itu 10 juta, jadi udah habis 20 juta. Kamu juga harus keluar lagi 10 juta per tahun untuk bayar sewa tempat, jadi udah habis lagi 30 juta. Sisa 10 juta itu akan kita pakai untuk beli bahan baku, tepung, minyak goreng, toge, pisang. Itu biayanya 2 juta per bulan. Jadi total kita sudah spending 40 juta. Nah, untungnya teman-teman kamu pada mau joinan nih. Taruh 10 juta, 10 juta, 10 juta, jadi kamu punya duit 40 juta. Berjalanlah bisnis gorengan ini. Atau ini perusahaan pisang goreng ini berjalan. Setelah 1 bulan, ternyata perusahaan kita, perusahaan pisang goreng ini berhasil mencatat omzet 15 juta sebulannya. 15 juta itu kotor. Kenapa? Kamu masih harus keluar lagi pengeluaran buat mungkin kamu bayar biaya keamanan, kamu harus keluar lagi biaya buat beli bahan baku, atau mungkin gaji pegawai, kita taruh di 5 juta sebulan. Jadi, kamu punya omzet atau penghasilan kotor sebesar 15 juta, dikurangin di bawah ini 5 juta, kamu berhasil dapat pendapatan bersih 10 juta per bulan. Oke, dalam setiap bulan kamu dapat 10 juta, ini usaha ya, jadi bukan buat A, bukan buat B, bukan buat C, no. 10 juta untuk perusahaan. Dikalikan 12 atau dalam 1 tahun, dalam 12 bulan, 10 juta itu naik menjadi 120 juta. Ini yang namanya profit atau laba dari bisnis gorengan kamu. Profit 120 juta ini, kalau kamu ingat tadi investornya ada 4 dong. Ya, masing-masing taruh 10 juta, 10 juta, 10 juta. Artinya, masing-masing ini punya saham yang sama besarnya. Masing-masing 25%, 25%, 25%, 25%. Oke,
Nah, dividen yang akan diperoleh adalah sebesar 120 juta dibagi 4, adalah 30 juta bagi masing-masing individu, atau dividen yield yang cukup besar loh ini. Dividen ini berapa? 25% bagi setiap orang. Kalau seandainya kamu pikir, ini fair nggak? Kok gue cuma dapat dividen 60 juta, atau kok gue cuma dapat 5 juta? Kita bisa hitung fair atau tidak itu dari berapa banyak persentase kamu, kepemilikan kamu di perusahaan itu. Kalau di contoh tadi ada 4 orang, masing-masing punya 25% kepemilikan, artinya ketika bagi dividen senilai 120 juta itu hanya berhak mendapat 25%-nya. Jadi kalau seandainya kamu mau bilang saya mau terima lebih, artinya kamu harus naikkan persentase kepemilikan kamu. Atau di bursa efek, contoh paling mudahnya, kamu harus menambah lembaran saham yang kamu punya di perusahaan itu. Sekarang kita tanya nih, tadi ada 4 orang invest masing-masing 25%, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, total 40 juta. Oke, now sekarang kita pakai contoh kasus yang baru. Jadi tetap bisnisnya bisnis gorengan, mau jual bisnis pisang goreng, modalnya dibutuhkan 40 juta. Investornya ada 4 orang. Tapi ada 1 orang yang warnanya kuning di sini, dia berani taruh 20 juta. Modal yang dibutuhkan 40 juta. Akibatnya dia menguasai 50% saham dari bisnis pisang goreng ini. Sisa 3 orang ini masing-masing hanya menyetor 6,66 juta. Seperti yang kamu lihat, akibatnya mereka mendapatkan 16,66% untuk masing-masing orang. Nah, 16,66% ini ketika kemudian setelah 1 tahun perusahaan berhasil cuan 120 juta, maka ada orang yang warna kuning ini, orang keempat, dia berhak untuk mendapatkan bagi hasil senilai 60 juta alias 50% dari 120 juta. Sisa 60 jutanya akan dibagi ke 3 orang itu, artinya masing-masing akan terima 20, 20, dan 20. 20 dikali 3, 60 juta, ditambah 60 juta yang warna kuning, investor keempat, total 120 juta. Artinya sekarang udah ada perbedaan bagi hasilnya, wajar. Kenapa? Karena saham yang dimiliki juga berbeda. So, ini menjelaskan kalau seandainya kamu bilang, kenapa sih saham dividen gua kecil? Kemungkinan persentase kamu kecil, maka kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh investor warna kuning, menambah persentase kepemilikan saham kamu, atau bahasa mudahnya di bursa efek, beli lembaran sahamnya kamu perbanyak lagi. Tadi yang kamu punya 1 lot, beli lagi jadi 2 lot. Itu dasar dari dividen, dasar dari bagi hasil usaha. Dan ini jadi, mau kamu bisnis apapun, ini yang namanya dividen itu akan tetap sama. Dividen itu ada prosesnya, tidak semua orang berhak dividen. Let's say, kamu pegang sahamnya Telkom. Apakah artinya kamu berhak dapat sahamnya Telkom? Tidak, belum tentu walaupun kamu punya sahamnya. Kenapa? Karena dalam proses pembagian dividen ada tanggal-tanggal yang menjadi deadline. Ada cum date, ada ex date, lalu ada recording date, lalu ada payment date. Jadi ini salah satu tanggal-tanggal penting yang kamu perlu ketahui. Nanti akan kita bahas. Lalu ada juga indikator penting yaitu jumlah dividen. Apa itu? Berapa dividen per lembar yang kamu berhak terima. Lalu periode. Periode itu dividen pada umumnya dibagikan setiap 1 tahun sekali. Inilah periode pembagian dividen, 1 tahun sekali. Dalam beberapa kasus, untuk beberapa perusahaan, memang ada yang dalam 1 tahun bisa bagi 2 kali dividen, bahkan ada yang sampai 3 kali atau 4 kali. Tapi secara umum, dividen hanya dibagikan 1 tahun sekali. Jadi, kalau seandainya perusahaan kamu, let's say kamu bingung, kok bagi dividennya ada yang 2 atau 3, itu normal, karena sekali lagi itu kebijakan perusahaan, dan itu diputuskan ketika perusahaan mengadakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Lalu yang terakhir, indikator yang terakhir yaitu adalah payout ratio. Nanti kita akan bahas, kalau tadi perusahaan gorengan kita untung 120 juta, 120 juta semuanya dibagi. Apakah itu benar? Kita akan bahas selanjutnya. So, kita sekarang fokus di dividend payout ratio. Dividend payout ratio itu adalah, kalau kamu lihat tadi kan contohnya 120 juta dibagi semuanya dan itu 100%. Kalau dipikir lagi, perusahaan ini baru lahir, terus kamu kemudian cuan 120 juta perusahaan pisang gorengnya. Kalau kamu bagi semua keuntungan, menurut kamu bijak atau tidak? Kamu harus berpikir, oh perusahaan kan tahun depan masih buka ya, masih bisnis pisang goreng kan. Modalnya dari mana kalau semua untung dibagi? Pengusaha yang bijak, dia akan menyisihkan sebagian dari keuntungannya. Jadi 120 juta yang kita sudah hasilkan, kalau 100% dibagi semua, itu namanya payout ratio 100%, dan itu tidak bagus. Maksudnya apa?
Kalau kamu lihat ada perusahaan yang tiba-tiba bagi dividen begitu besar, hampir 100% dari keuntungan perusahaan dibagi, itu namanya berbahaya. Kalau saya tidak akan tertarik masuk ke perusahaan seperti itu. Kenapa? Karena kita harus berpikir, lah tahun depan dia mau bisnis, duitnya dari mana? Kalau semua keuntungan langsung dibagi sekarang, menurut saya tidak bijak. Itu salah satu indikator perusahaan-perusahaan yang akan saya hindari kalau kamu mau investasi. Tapi kalau kamu mau trading, itu salah satu contoh dividend trap yang sangat bagus. Kalau kamu mau menerapkan jurus Redet. Kenapa? Karena ketika sebuah perusahaan menerapkan dividen yang begitu tinggi, para trader akan berbondong-bondong untuk mengejar dividen dari perusahaan itu. Hanya untuk trading dalam jangka pendek. Begitu terima dividennya, mereka akan keluar. Lalu kita akan bahas apakah bagus atau tidak strategi itu. Lalu sebelum kita masuk soal itu, kita akan cek sebetulnya apa sih key point di soal dividen. Di layar kamu udah lihat, ini dividen, ada yang namanya dividen, lalu ada jumlahnya. Ini saya ambil dari key statistik yang ada di Stockbit. Jadi kamu bisa masuk klik sebelah kanan di layar kamu kalau kamu main handphone di Stockbit aplikasinya. Klik bagian corporate action, itu ada di setelah financial. Jadi buka Stockbit kamu, masuk ke bagian financial, di sebelahnya ada corporate action, kamu buka dividen. Nah, dividen itu kalau kamu di layar, saya lagi buka Unilever. Unilever terakhir bagi dividen sebesar Rp100. Di indikator itu ada dividen, yaitu Rp100. Lalu cum date 7 Juni 2021, ex date 8 Juni 2021, dan recording date 9 Juni 2021, dan payment date 24 Juni 2021. Nah, ini maksudnya apa sih? Kalau kamu lihat ini di aplikasi kamu, mungkin pakai sekuritas lain juga pasti ada. Maksudnya gini, setiap satu lembar saham yang kamu punya, kamu berhak dapat Rp100. Satu lembar saham Unilever. Tapi dengan catatan, kamu pembeliannya itu kamu lakukan paling lambat di tanggal 7 Juni 2021. Itu cum date. Atau saya suka bilangnya waktu untuk kamu melakukan akumulasi pembelian dari saham Unilever, itu cum date. Biar kamu gampang ingat, cum date itu lakukan akumulasi berarti belinya ya di 7 Juni. Kenapa? Karena begitu kamu masuk ke tanggal 8 Juni itu ex date. Ex date itu ex apa ya? Kalau saya supaya gampang, expiration date. Expiration apa? Kadaluarsa. Oke, berarti di tanggal 8 Juni itu sudah expired. Kalau kamu beli saham Unilever di tanggal 8 Juni, kamu tidak bakal dapat dividen. Kenapa? Karena 8 Juni adalah waktunya kadaluarsa untuk beli saham dan dapat dividen Unilever. Oh, jadi kalau begitu kamu sekarang udah tahu, kalau kamu mau dapat dividen Unilever, bukan hanya beli sahamnya loh. Kamu harus beli sahamnya sebelum ex date atau paling telat ketika cum date. Lalu ada recording date 9 Juni 2021. Recording date ini maksudnya adalah record, jadi direkam. Ketika perusahaan mau bayar dividen, bayangkan ada jutaan orang mau dibayarin dividen Unilever. Mereka butuh data, siapa sih yang harus gua transfer? Parjo kah, Budi kah, Susi kah? Nah, orang-orang ini namanya akan dia tarik dari database KSEI, atau biasanya dia bisa dapat juga dari sekuritas. Tapi anyway, yang penting adalah di 9 Juni perusahaan mulai mengumpulkan rekaman siapa yang berhak dibayarkan dividen. Tanggal berapa? Tanggal 24 Juni 2021. Nah, recording date ini sebetulnya nggak terlalu penting di kita karena ini teknikal aja di belakang layar bagaimana proses pengumpulan nama-nama dan nomor rekening orang yang berhak dapat dividen ya. Nanti di tanggal 24 Juni 2021, disitulah kamu bisa lihat di rekening kamu sudah muncul pembayaran dividen kamu. Jadi kalau kamu punya satu lot Unilever saat itu, satu lot itu kan 100 lembar, dikali dividen Rp100. Jadi 100 lembar kali 100, kamu bakal terima Rp10.000. So, that's all about it soal dividen. Kalau kamu masih ada pertanyaan, silahkan ketik di komen di bawah ini. Thank you guys. Please jaga kesehatan, keep protokol kesehatan, tetap pakai masker. See you.